Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12. Kita masih membahas tentang kunci kerukunan. Hari ini kita akan membahas tentang tawasud dan ukhuwah. Apa itu tawasud? Tawasud berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi tawasud itu kita tidak memihak atau tidak membuat suatu hal yang memilih ke salah satu pihak, maksudnya. Kita mengambil jalan tengah dengan tujuan menghindarkan diri dari perilaku hal-hal yang berbuat ekstrim yang membuat seseorang berbuat sikap di luar arah ataupun di luar batasan, gitu. Sehingga memunculkan konflik-konflik yang nantinya menghasilkan masalah-masalah baru. Dalil tawasud terdapat dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Tawasud dalam Islam terbagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi akhlak, dimensi akidah. Ya. Dimensi akidah ini terdiri ketuhanan atas antara ateisme dan politeisme. Ya. Ateisme itu adalah paham yang tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Sementara politeisme adalah paham yang meyakini antara ketuhanan itu ada, ya, Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua, manusia di antara jabar dan ikhtiar. Jabar itu maksudnya adalah aliran Jabariyah. Jabariyah yaitu segala sesuatu mutlak diberikan oleh Allah, ya. Jadi tidak perlu berikhtiar. Sementara kaum ikhtiar biasanya masuk ke dalam qadariyah, ya. Ini segala sesuatu ditentukan oleh Allah, namun kita harus berikhtiar. Nah, itu, ya. Kemudian dimensi akhlak yaitu peribadahan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Ini harus seimbang, ya, harus seimbang antara hakikat. Semua dari Allah, sementara syariat adalah jalannya, ya. Memang segala sesuatu itu Allah yang mengatur, tetapi untuk mencapai apa yang diinginkan oleh manusia tentu kita harus menjalani sebuah jalan atau syariat. Dan syariatnya yang ditentukan oleh Allah yaitu disebut dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir, dimensi syariat antara kemaslahatan individu dan kolektif, ya, maksudnya kelompok ataupun masyarakat. Dalam hal ini Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Nah, ini, ya. Jadi kalau ada masalah, tidak mementingkan suatu individu, tetapi mementingkan masyarakat kolektif, maksudnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita membiasakan sikap tawasud? Pertama, kita harus menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Nah, ini hati-hati, sekarang di media sosial sudah banyak ujaran-ujaran kebencian terhadap suatu ulama atau kebencian terhadap suatu paham-paham Islam, sehingga muncul masalah yang banyak sekali, ya. Kemudian menjauhi perilaku-perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Nah, ini, ya.
Ketika kita ada pemahaman yang berbeda dengan orang lain, maka kita bukan melawannya, kita hindari perdebatan. Ya, kita ambil jalan tengah, kita jauhi, karena mereka akan ngotot ataupun akan kekeh gitu ya dengan pemahaman mereka, sementara kita juga punya pegangan tersendiri ya. Kemudian memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini penting. Persaudaraan dan toleransi ini adalah bagian dari sikap tawasud atau moderat dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ukhuwah. Nah, apa itu ukhuwah? Ukhuwah adalah saling bersaudara. Kita lihat pengertian ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara. Secara bahasa yang lainnya, misalkan berarti persaudaraan. Kemudian secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini penting, kita semua saudara ya. Dalam kehidupan sehari-hari, damaikan antara kedua orang yang berselisih. Nah, itu berarti kita harus mendamaikan perselisihan-perselisihan terjadi di antara orang lain ya. Kemudian ukhuwah dalam Islam itu pertama ada ukhuwah ataupun persaudaraan senasab ya. Persaudaraan senasab ini yaitu keturunan ya. Kemudian persaudaraan sekeluarga. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian persaudaraan sebangsa walau tidak seagama. Kemudian persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham. Kemudian persaudaraan seagama, persaudaraan sekemanusiaan ya, sama manusia. Kemudian persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Tuh. Kemudian menurut Quraisy Shihab, persaudaraan ataupun ukhuwah itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, ukhuwah fil ubudiyah, yaitu saudara ya sebagai hamba Allah ya. Kemudian ukhuwah fil insaniyah basyariyah, saudara sebagai sesama manusia. Kemudian ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air ya. Kemudian ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, saudara sesama agama Islam. Itu ya. Kemudian prinsip pokok ukhuwah itu ada 8. Pertama, akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat, toleransi dalam perbedaan, saling menolong antar sesama, sikap seimbang antara semua bidang, bersikap sederhana dan tidak memihak, integritas dan konsolidasi di semua bidang. Nah, kemudian memandang Islam sebagai rahmat seluruh alam, yang terakhir membentuk masyarakat yang madani. Yang madani itu yang sejahtera, yang baik, yang akur ya, yang rukun, sehingga tercipta sebuah lingkungan yang rukun ya. Kemudian bagaimana kita membiasakan bersikap ukhuwah? Nah, pertama melaksanakan ta'aruf ya, saling mengenal terlebih dahulu ya. Kemudian kedua tafahum, saling memahami. Yang ketiga ta'awun, saling tolong menolong. Jika saudara kita ingin membutuhkan sesuatu, ya kita harus menolong. Kemudian ta'aluf, yaitu bersatu ya. Yang terakhir takaful ya, yaitu melaksanakan proses saling menjaga ya, menjaga nama baik lembaga, misalkan nama baik
warga masyarakat ataupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita bisa memahami materi ini dan kita bisa terhindar dari sikap-sikap ekstrim, ya. Kemudian kita bisa menjadi persaudaraan dengan siapapun sehingga kita termasuk masyarakat-masyarakat yang rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.